Halo Ces, ketemu lagi sama aku Ovi Kantala ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Nah, di video kali ini aku mau nanya nih sama kalian, pernah gak sih kepikiran sama kalian standar kecantikan cewek itu putih, rambutnya panjang, senyumnya manis. Tapi gimana Ces, tentang standar kecantikan yang kalian tahu ini, bahwa si perempuan yang punya standar kecantikan yang kalian idam-idamkan ini seorang psikopat yang membunuh ibunya sendiri, menusuk wajah ibunya sebanyak 151 kali, tapi nggak dipenjara Ces. Kenapa? Apa karena dia cantik? Nah, kita bahas kronologinya kenapa si cewek cantik ini bisa jadi psikopat yang ngebunuh ibunya sendiri. Si cewek ini nih namanya Isabella Guzman. Dia terlibat kasus kriminal tepatnya 7 tahun lalu, 28 Agustus 2013. Jadi kronologi kejadiannya adalah si Isabella Guzman ini terlahir dari pasangan suami istri yang sangat saling mencintai. Tapi suatu ketika ada yang mengharuskan nih mama bapaknya ini bercerai. Terguncanglah psikologis si Isabella Guzman ini. Dia sangat tidak menerima atas perpisahan orang tuanya, dan setelah orang tuanya pisah, Isabella Guzman ini hak asuhnya jatuh kepada ibunya, sedangkan ayahnya tinggal sendiri. Si Isabella ini sempat sih tinggal sama ayahnya, sama si bapaknya ini, tapi selang berjalan waktu dia kembali lagi tinggal sama ibunya. Nah, ibunya ini bernama Yoo Min Hoy. Nah, masa kecilnya Isabella Guzman ini dia tumbuh menjadi anak yang penurut, manis, dan menyayangi kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya tuh bercerai, kan psikologisnya ini udah mulai terguncang. Wajar kan seorang anak yang sedih atas perpisahan orang tuanya. Nah, ditambah lagi mamanya ini pas baru cerai tuh sama bapaknya, mamanya ini selang beberapa bulan langsung menikah Ces sama Ryan Hoy. Nah, si Isabella Guzman ini keberatan dong, belum dengar omongan dari tetangga, karena isu-isunya nih sebelum perpisahan sama si bapaknya Isabel ini, mamanya tuh juga ada hubungan khusus sama si Ryan Hoy. Makanya gosip-gosipnya dia bisa bercerai sama bapaknya si Isabella ini ya gara-gara si laki ini Ces. Semenjak ibunya nih nikah sama si laki-laki ini, Isabella itu berubah Ces, jadi anak yang pemberontak, ya kepala batu gitu nah Ces. Tahulah kamu anak kepala batu tuh kayak apa, suka ngelaiin mamanya sendiri. Bahkan dia ini kasar banget Ces, kasar ke mamanya ini. Dia tuh melakukan tindak kekerasan sama mamanya ini nggak secara verbal aja gitu nah Ces, tapi juga fisik. Kepala batu betul, mau betul dikutuk Isabella ini. Nah, jadi kan Ces kelahi terus dia tiap hari pokoknya kelahi aja sama mamanya itu. Nah kan si Isabella ini orangnya keras Ces. Nah, si Yoo Min Hoy ini keras juga Ces orangnya. Jadi batu itu sama batu itu kayak apa sih Ces? Nah, jadi dia tuh berantem terus kan, sampai suatu hari tuh si Isabella ini kan namanya pala batu kan. Nah, dia tuh bawa lah laki-laki ke rumahnya. Dia bawa laki-laki ke rumahnya, ketahuan lah sama si Yoo Min Hoy ini, dinasehatin. Tapi si Isabella ini namanya pala batu kan gak terima, dia melawan gitu aja sama mamanya. Nah, jadi mamanya ini bingung kan, sudah ngadapin Isabella ini kayak apa. Terus didiamin lah Isabella itu, habis bertengkar hebat itu kan. Besoknya Ces, si mamanya ini pergi kerja kan, si Isabella ini ditinggal lah sendirian di rumah. Tapi Isabella ini bukannya minta maaf, malah kirim email ke mamanya dengan teks yang isinya kamu akan membayarnya. Siapa ndak takut Ces, itu ancaman kayak gitu. Langsung lah si Yoo Min Hoy ini kan tahu Isabella ini orangnya bisa berbuat nekat. Sering juga dia nih disakitin sama anak perempuannya ini nah yang cantik ini. Jadi dia panik kan, telepon lah dia 911 minta perlindungan sama polisi, bahwa si anaknya ini, anak gadisnya yang pala batu ini sudah mengancam dia lewat email. Dikasih tahulah bukti email ancaman anak ini ke polisi. Nah, kemudian polisi ini datang lah Ces ke rumah atau ke kediamannya Yoo Min Hoy yang ada Isabella Guzman-nya. Diketok lah tuh pintu. Nah, kebetulan si Isabella Guzman ini yang bukain pintu, dinasehatin lah, kamu tuh kan sudah dilahirkan sama mamamu,
coba berbakti sedikit, jangan pala batu gitu nah Isabella, apalagi kamu sampai ancam mamamu. Nah waktu polisi nasehatin Isabella Gusman ini Ces, si anak pala batu ini, dia tuh iya aja gitu nah Ces, bertindak seperti gadis baik-baik gitu nah Ces, nggak ada kelihatan pala batunya, barbarnya. Jadi si polisi ini kan heran juga, apa anak ini udah terendam ke emosinya sama mamanya ini, mungkin dia memang iseng atau emosi banget kali ya waktu ngancam mamanya di email tadi. Nah ditelepon lah si Yumin Hoi ini bahwa anakmu ini udah terendam kok emosinya, tadi udah aku nasehatin, dia udah baik-baik aja, udah iya aja, jadi pulang sudah kamu. Nah Yumin Hoi ini kan masih nggak yakin gitu nih sama pernyataannya polisi. Secara Yumin Hoi ini trauma sama kekerasan yang pernah dilakukan Isabella Gusman ini. Kalian tahu nggak sih, saking pala batunya Isabella Gusman ini pernah ngeludahin Yumin Hoi. Ya Allah Isabella, kamu tuh berdosa banget. Nah terus habis dapat kepastian dari polisi, kan Yumin Hoi tuh nggak terlalu yakin ya, dia masih butuh satu orang lagi yang harus bikin tenang si Isabella Gusman. Nah kepikiran kan tuh si Yumin Hoi untuk ngehubungin mantan suaminya, karena yang dia tahu Isabella ini sayang banget nih sama bapaknya. Jadi ditelepon lah bapaknya Isabella Gusman ini, diceritakan lah, anakmu tuh hari ini barbar betul, bikin aku takut, email aku berisikan ancaman, aku akan membayarnya. Bayar apa aku ini, ngerasa terancam lah. Cobalah kamu tuh nasehatin dulu anakmu itu, bikin dia emosinya terendam, jadi dia tuh nggak neror aku lah, nggak nganiaya aku lagi. Kemudian ditelepon lah si Isabella Gusman ini sama bapaknya. Ketika ditelepon sama Ces, respon Isabella Gusman ini sama waktu ketemu polisi tadi, dia ya iya aja ya, kayak gadis baik-baik gitu nih Ces. Jadi yakin juga lah si bapaknya Isabella Gusman ini bahwa Isabella Gusman ini udah teredam emosinya. Ditelepon lah tuh si Yumin Hoi, pulang sudah kamu ke rumah, Isabella Gusman ini udah baik-baik aja, udah aku nasehatin. Enggak pang, kamu itu diapa-apain. Yakinlah tuh sudah Yumin Hoi mendapat kepastian dari polisi dan mantan suaminya tadi tentang Isabella Gusman. Pulanglah dia ke rumah. Nah di rumah itu sudah ada Ryan Hoi yang menunggu Yumin Hoi, karena Ryan Hoi tadi dihubungi oleh Yumin Hoi untuk nungguin dia Ces, saking dia takut nih masih sama Isabella Gusman. Nunggulah tuh Ryan Hoi sambil makan malam di meja makan. Nah ketika sampai rumah, Yumin Hoi ini langsung naik ke atas, dia tuh lari ketakutan, tapi Ryan Hoi ini nggak nangkep kalau si Yumin Hoi ini ketakutan Ces. Nah langsung ke kamarnya kan tuh si Yumin Hoi, dia tuh berencana untuk mandi Ces. Tapi setelah beberapa menit nih, si Ryan Hoi ini mendengar suara teriakan dari Yumin Hoi serta bunyi bang gedebang. Wah ada yang nggak beres nih, Isabella Gusman ini ngelakuin apa lagi? Lari kan tuh langsung si Ryan Hoi ini ke atas kan, ke lantai 2, ngehampirin kamarnya Yumin Hoi. Apa yang terjadi, Yumin Hoi itu terkunci di kamar mandi bersama Isabella Gusman. Nah teriakannya Yumin Hoi ini makin kencang, makin histeris Ces. Jadi si Ryan Hoi ini makin panik lah, itu kan digedor-gedornya tuh pintu kamar mandi, gak kebuka Ces, dikunci dari dalam sama Isabella Gusman. Gak lama kemudiannya tuh Ces ya, ada darah itu, nah darah keluar dari bawahnya pintu. Tambah panik dong Ryan itu, mau kemana ini, didobrak-dobrak. Pas berhasil didobrak mau didorong tuh, itu tuh katanya dihalangin sama pundaknya Isabella Gusman, didorong lagi, jadi nggak bisa kan dia masuk. Nah pas darahnya tuh ngalir makin banyak kan tuh keluar kamar mandi Ces, suaranya si Yumin Hoi ini makin pelan dan bahkan sudah nggak ada Ces suaranya. Jadi tambah panik dong Ryan Hoi, langsung dia ngambil telepon tuh, langsung segeralah dia nelpon 911 bahwa ada kasus atau tindak kriminal yang sedang terjadi di rumahnya yang dilakukan oleh Isabella Gusman kepada Yumin Hoi atau kepada ibunya sendiri Ces. 2 jam kemudian polisi datang menemukan Yumin Hoi berlumuran darah dengan tongkat baseball di sebelahnya. Polisi menyatakan Yumin Hoi tewas di tempat kejadian pukul 10:28 atau jam setengah 11 malam Ces. Setelah dilakukan otopsi, badannya Yumin Hoi ini dipenuhi memar-memar, dipukul oleh tongkat baseball yang tadi Ces, serta mukanya ini nah Ces, kamu ngilu ini kalau aku bilang, mukanya ini ditusuk Isabella pakai pisau sebanyak 151 kali. Jerawatmu dipencet aja udah sakit Ces, ini ditusuk gitu nah Ces 151 kali, kayak apa nggak tewas di tempat.
Pak Yumin Hoi ini. Nah, setelah ditemukannya Yumin Hoi dengan keadaan tewas dan laporan Ryan Hoi tadi ke kepolisian, Isabella Guzman menjadi buronan selama 16 jam, Ces. Jadi Isabella Guzman ini lari kemana? Isabella Guzman ini lari ke minimarket dekat rumahnya, Ces. Dengan berlumuran darah nih dan bawa pisau, Isabella Guzman ini pintar juga gitu nah, Ces. Jadi dia tuh mengaku sama petugas minimarket, tolong bantu aku dong, aku ini habis diperkosa sama laki-laki. Nah, namanya dia cantik, mukanya polos, senyumnya manis. Si petugas minimarket yang cowok ini kan kasihan, Ces, gitu nah, cewek diperkosa. Mau dilaporkan kan ke polisi, mau dibantuin Isabella Guzman ini melaporkan tindak pemerkosaan yang terjadi sama dia itu ke kepolisian, tapi Isabella Guzman ini nggak mau gitu nah, Ces. Tapi si petugas minimarket ini karena terlalu kasihan, dia nggak curiga juga, kok bisa sih orang diperkosa nggak mau dilaporkan sama polisi. Nah, ditolonglah dia tuh, dikasih handuk, dikasih pakaian ganti. Bahkan Isabella Guzman ini sampai cuci rambutnya yang penuh darah ini, pokoknya ngebersihin darah di tubuhnya ini di toilet minimarket itu, Ces. Bahkan nih Isabella Guzman ini sempat-sempatnya ngecat rambutnya atau ngerubah warna rambutnya. Dia ini pintar juga. Jadi dia tuh ngerubah identitasnya biar nggak ketahuan sama polisi, Ces. Nah, seiring berjalannya waktu tuh si polisi ini kan ngejar si Isabella Guzman ini, disewalah Intel buat nyelidikin Isabella Guzman karena si polisi ini pernah ngeliat perempuan cantiknya ini mirip Isabella Guzman tapi kok beda rambutnya, jadi disewalah Intel tuh buat ngebuntutin si Isabella Guzman. Terus kan, Ces, beberapa jam kemudian betul nih yang dicurigain itu emang Isabella Guzman. Saking pintarnya dia memang ngecat rambut buat ngehilangin identitas dirinya. Dia tuh didapat di garasi warga dekat rumahnya situ juga, Ces. Nah, setelah ditangkap, Ces, ya, sama pihak kepolisian, Isabella Guzman ini kan diadili tuh di persidangan, tapi dia tuh malah menebar senyum ke wartawan yang ada di situ. Kayak manis banget Isabella Guzman itu. Tapi tindakan yang keji yang dia lakukan, dia ini benar-benar barbar, psikopat yang barbar. Apalagi dia ngebunuh ibunya sendiri. Tapi atas kejahatan yang udah ngebunuh ibunya sendiri, Isabella Guzman yang berusia 18 tahun ini nggak ditahan, Ces. Karena apa? Karena ternyata setelah diselidiki, katanya jaksa ini Isabella Guzman ini mengalami gangguan jiwa atau gangguan psikologis, di mana si Isabella Guzman ini didiagnosa mengalami paranoia skizofrenia, ya. Jadi ciri-cirinya ini dia itu kebanyakan halu, Ces. Jadi kamu jangan kebanyakan halu ya kayak si Isabella Guzman ini. Jadi menurut dokter yang menangani Isabella Guzman ini kan memberikan kesaksian di persidangan, si Isabella Guzman ini dia tuh masih nggak bisa bedain antara kenyataan sama halusinasinya dia itu, Ces. Jadi dia beranggapan dia itu nggak ngebunuh ibunya, Ces. Jadi dia mengakui ibunya tuh namanya bukan Yumin Hoi, ibunya ini namanya Cesela, ya. Makanya dia ngebunuh Yumin Hoi untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia. Hah? Ya ampun Isabella Guzman, ya ampun, halusinasi kamu terlalu menjadi-jadi gitu, Nabel. Sampai mau menyelamatkan dunia ngebunuh mama sendiri, dada aja pukul rasanya. Jadi kan Isabella Guzman ini nggak ditahan ya, Ces, di penjara. Isabella Guzman ini diarahkan untuk dirawat di rumah sakit jiwa sampai dia tuh sembuh, sampai dia tidak bisa melakukan tindak kejahatan lagi untuk orang-orang sekitarnya, Ces. Jadi si Isabella Guzman ini akan terus tetap di sana sampai dia benar-benar pulih dari diagnosanya tadi, Ces. Nah, di rumah sakit jiwa Isabella Guzman ini memang benar-benar menunjukkan tingkat halusinasinya. Jadi dia tuh suka senyum-senyum sendiri, bahkan dia tuh suka menatap dengan pandangan kosong nih di ruang hampa, suka senyum-senyum sendiri, suka ngomong-ngomong sendiri. Jadi buat kalian jangan kebanyakan halu ya, Ces, kayak si Isabella Guzman ini. Jadi gimana, Ces, menurut kalian tentang tindakan Isabella Guzman ini? Nah, apakah benar hukuman itu tidak berlaku untuk orang-orang yang good looking? Atau emang Isabella Guzman ini
pantas untuk mendapatkan hukumannya, dirawat di rumah sakit jiwa. Dan semoga nih si Isabella Guzman ini kalau sembuh dia ini emang sadar ya, nggak barbar lagi. Dan semoga si Yoo Min Hoy ini bisa tenang lah, dia ini nggak mati penasaran atas perilaku si Isabella Guzman ini. Jadi gimana Ces sama cerita kriminal yang satu ini, apakah cukup membuat kalian menggeleng-gelengkan kepala karena si barbar putri tersayangnya Yoo Min Hoy ini? Jadi sekian ya Ces cerita kriminal kali ini. Jangan lupa untuk kalian terus support aku dengan cara komentar, like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya supaya aku tuh tetap semangat gitu nah Ces buat video-video baru aku lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, see you.